Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Auditia dengan nomor pokok mahasiswa 1953023002 dan rekan saya yang bernama Eva Erlanda dengan nomor pokok mahasiswa 1953023006. Kami akan membahas tentang unsur-unsur golongan 5A. Selamat menyaksikan. Sumber unsur dan unsur-unsur Selanjutnya, di arsen di alam biasanya terdapat dalam bentuk mineral pada kerak bumi seperti realgar, orkimen, arsenolit, dan mineral besi seperti arsenopirit dan leolinit. Arsenit dan beberapa senyawa arsenik juga dapat langsung tersublimasi berubah dari padat menjadi gas tanpa menjadi cairan terlebih dahulu. Selanjutnya ada antimon. Antimon adalah salah satu elemen yang kurang melimpah di kerak bumi. Biji antimon terpenting adalah stibnite yang terdapat dalam jumlah besar di Cina, Selatan Afrika, Bolivia, dan negara lain. Biji antimon sulfida lainnya adalah Cu3Sb2S3, CuSbS2, FePb4Sb6S14. Pelapukan stibnite merupakan mengarah ke valentin. Padatan Sb ada dalam beberapa bentuk alat roti. Sb merupakan metaloid dengan 4 alat roti. Berikutnya ada bismut. Di dalam kulit bumi, bismut kira-kira 2 kali lebih melimpah daripada emas. Kelimpahan bismut sebesar 0,008 ppm. Bismut terdapat di alam sebagai biji sulfidanya dan Di2S3 dan di dalam biji tembaga, timbah, dan timbang. Selanjutnya ada isolasi dan pemisahan udara cair menjadi komponen-komponennya dapat dilakukan dengan udara cair disaring untuk memisahkan CO2 solid dan hidrokarbon, dan kemudian didistilasi. Udara cair memasuki bagian puncak kolom di mana nitrogen, yakni komponen yang paling mudah menguap, keluar sebagai gas yang kemudian dikumpulkan. Pada pertengahan kolom, gas argon keluar dan oksigen cair, yakni komponen yang paling sulit menguap, terkumpul di dasar. Titik didih normal nitrogen, argon, dan oksigen berturut-turut adalah min 195,8,
185,7, dan 183,0. Selanjutnya ada fosfor. Mulanya fosfor diisolasi dari urin yang dibusukkan atau cara yang efektif namun tidak menyenangkan. Namun sekarang sumber utama fosfor ialah batuan fosfat, yakni sekelompok mineral yang dikenal sebagai apatit. Fosforus dibuat dengan memanaskan batuan fosfat, silika atau FiO2 dan kopas dalam tanur listrik. Perubahan keseluruhan yang terjadi ialah sebagai berikut. 2Ca3PO4 2 kali solid plus 6 SiO2 solid plus 10C solid menjadi P4 gas ditambah 6 CaFiO3 liquid ditambah 10 CO solid. Pb dikondensasi, dikumpulkan dan disimpan dalam air sebagai fosforur putih. Selanjutnya ada arsenik. Arsenik diperoleh dengan memanaskan sulfida logam yang mengandung arsenik, contohnya FeAs, menghasilkan FeS dan As. As mengendap sebagai As yang dapat digunakan untuk membuat senyawa lain. Sebagai arsenik diperoleh melalui reduksi arsenik 3 oksidasi dengan CO. Selanjutnya ada antimon. Antimon termasuk unsur yang kurang melimpah, namun merupakan bahan galian yang mudah diekstrak dengan cara mereduksi oksida unsur tersebut dengan reduktor karbon E. Selanjutnya ada bismut. Bismut dapat diperoleh dari bijinya dengan proses sederhana, yaitu dengan cara dipanggang untuk memperoleh oksidanya Bi2O3. Selanjutnya direduksi dengan besi, karbon, atau dengan H2 karena bismut memiliki titik leleh yang rendah, memiliki kelarutan yang sangat rendah di bawah Fe, dan stabilitas oksidatif yang cukup tinggi di udara. Bismut bisa dilebur dan dicor atau seperti Pb atau timbal dalam besi dan baja kapal. Selanjutnya ada sifat-sifat fisik dan kecenderungan dalam suatu golongan. Tabel sifat-sifat fisik unsur golongan 5A adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada sifat-sifat kimia atau reaktivitas unsur-unsur golongan 5A. Yang pertama ada oksigen. Oksigen terbagi menjadi nitrogen. Pada kondisi atau keadaan normal, nitrogen tidak bereaksi dengan udara. Reaksi nitrogen dengan oksigen terjadi apabila bereaksi di udara dengan bantuan bunga api listrik tegangan tinggi dengan reaksi sebagai berikut. N2 gas plus O2 gas menjadi 2NO gas. Selanjutnya, senyawa NO akan bereaksi berbentuk NO2 dengan reaksi seperti berikut. 2NO gas plus O2 gas menjadi 2NO2 gas. Selanjutnya ada fosfor. Fosfor putih harus ditangani dengan hati-hati. Hal spontan terjadi bila menyatu di udara pada suhu kamar untuk membentuk tetrafosfors dekaoksida PbO10. P4 solid ditambah 5O2 gas menjadi P4O10 solid. Selanjutnya ada arsen. Ketika dipanaskan dalam oksigen, arsenik menyatu untuk membentuk arsen pentoksida tetraarsenik desioid. Reaksinya sebagai berikut. 4 As solid plus 5 O2 gas menjadi As4O10 solid. 4 As solid ditambah 3 O2 gas menjadi As4O6 solid. Selanjutnya ada antimon. Ketika antimon dipanaskan akan bereaksi dengan oksigen di udara membentuk trioksida antimon 3. Reaksinya sebagai berikut. 4 Sb solid plus 3 O2 gas menjadi 2 Sb2O3 solid. Selanjutnya ada bismut. Setelah pemanasan bismut bereaksi dengan oksigen di udara untuk formulir trioksida bismut 3 menjadi 4 Bi solid plus 3
3O2 gas menjadi 2Bi2O3 solid. Selanjutnya ada nitrogen. Banyak senyawa yang dikenal dengan ikatan P rangkap 1N dan P rangkap 2N. Ikatan R2N rangkap 1P khususnya stabil terdapat luas dalam kombinasi dengan ikatan pada gugus univalensil lainnya, misalnya PR, RAR, dan trihalogen. Fosfagen adalah senyawa siklik atau rantai yang mengandung atom fosfor dan nitrogen yang berselang-seling dengan dua p substitusi pada setiap atom fosfor. Ketiga jenis utama adalah trimer siklik, tetratrimer siklik, dan oligomer atau polimer tinggi. Seikatan tunggal dan rangkap dua yang berselang-selang dalam 17 sampai 3 sampai 17 sampai 5 ditulis untuk keserasian, namun pada umumnya semua jarak Pn ditemukan sama, tampaknya mereka adalah order 1,5 karena panjangnya 1,56 sampai 1,61 dapat dianggap lebih pendek daripada yang diharapkan bagi ikatan tunggal Pn. Selanjutnya ada bismut. Bismut tidak bereaksi dengan nitrogen. Selanjutnya ada hidrogen. Hidrogen terdiri dari nitrogen. Nitrogen membentuk senyawa pada semua keadaan oksidasi dari -3 sampai +5. Nitrogen bereaksi dengan hidrogen pada suhu yang tinggi seperti dalam loncatan bunga api listrik membentuk NH3 yang merupakan senyawa komersial penting dari nitrogen. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Auditia untuk sifat-sifat kimia unsur golongan linear. Dari unsur hidrogen yang kedua yaitu ada bismut. Bismut dapat dengan hidrogen membentuk BiH3 yang merupakan suatu senyawa yang kurang stabil. Pada suhu di atas 228 Celcius, senyawa tersebut akan terurai kembali menjadi Bi dan H2. Kemudian yang keempat yaitu ada halogen. Untuk fosfor. Fosfor putih P4 bereaksi keras dengan semua halogen di temperatur ruang untuk membentuk fosfor 3 trihalida. Dengan reaksi P4 solid plus 6F2 gas menghasilkan P4F3 gas. Yang kedua yaitu ada arsen. Arsenik bereaksi dengan fluor untuk membentuk arsen gas fluorida. Dengan reaksi 2AS solid ditambah 5F2 menghasilkan 2AsF5 gas. Arsenik bereaksi dalam kondisi yang terkendali dengan halogen klorin, bromin, dan yodium untuk membentuk arsen 3 trihalida. Selanjutnya yaitu antimon. Antimon bereaksi dalam kondisi yang terkendali dengan semua halogen untuk membentuk antimon 3 halida. Dengan reaksi 2Sb solid ditambah 3X2 gas menghasilkan 2SbF3 solid. Kemudian ada bismut. Bismut bereaksi dengan fluor untuk membentuk bismut 5 klorida. Dengan reaksi 2Bi solid plus 3F2 gas menghasilkan 2BiF3 solid. Yang kelima yaitu ada ion. Untuk nitrogen, pada kondisi atau keadaan normal, nitrogen tidak bereaksi dengan ion. Kemudian ada fosfor. Fosfor putih bersinar dalam gelap saat terkena udara lembab dalam proses yang dikenal sebagai chemiluminescence. Dan kemudian ada arsen. Arsenik tidak bereaksi dengan air dalam kondisi normal. Selanjutnya yaitu ada antimon. Reaksi dengan airnya yaitu 2Sb solid plus 3H2O liquid menghasilkan Sb2O3 solid plus 3H2 gas. Kemudian ada bismut. Ketika bismut panas bereaksi dengan air untuk membentuk bismut 3 oksida. Dengan reaksi 2Bi solid plus 3H2O liquid menghasilkan Bi2O3 solid plus 3H2 gas. Kemudian yang keenam ada asam basa. Yang pertama nitrogen. Pada kondisi atau keadaan normal, nitrogen tidak bereaksi dengan asam atau basa. Kemudian ada fosfor.
Fosfor tidak bereaksi dengan larutan asam non-oksida. Kemudian ada antimon. Antimon larut dalam asam sulfat pekat, panas, atau asam nitrat untuk membentuk larutan yang mengandung Sb3. Kemudian ada bismut. Bismut larut dalam asam sulfat pekat atau asam nitrat untuk membentuk larutan yang mengandung bismut. Selanjutnya yaitu unsur golongan mineral memiliki sifat sebagai nitrogen dan fosforus adalah kemudian arsenik dan antimon dan bismut adalah logam. Untuk struktur molekul dari atas ke bawah, secara kurang Selanjutnya yaitu senyawa dari unsur-unsur golongan mineral. Yang pertama ada hidrida. Untuk nitrogen, hidrida utama nitrogen adalah amonia atau NH3. Walaupun hidrazina atau N2H4 juga banyak ditemukan, amonia bersifat basa dan terlarut sebagian dalam air membentuk ion amonium atau NH4+. Kemudian untuk fosfor, fosfor dapat membentuk hidrida yang analog dengan NH3. pH 3 disebut fosfin, merupakan gas pada temperatur kamar dan cukup larut dalam air. pH 3 membentuk ion fosfonium atau pH 4+ dan garam fosfonium. Yang kedua yaitu ada halida. Untuk fosfor, fosfor halida yang paling penting adalah fosfor triklorida atau PCl3 dan fosfor pentaklorida atau PCl5. Pada temperatur kamar, PCl3 merupakan suatu cairan yang tidak berwarna, memiliki titik didih 76,1 derajat Celcius, dibuat dengan mereaksikan gas Cl2 pada CO2. Kemudian untuk arsen, arsen pentaklorida AsF5 adalah gas tak berwarna dengan NP min 79,8 derajat Celcius dan BP min 52,9 derajat Celcius. Molekulnya adalah trigonal dipiramida. Walaupun senyawa ini terhidrolisis, senyawa ini larut dalam pelarut organik. Kemudian yang ketiga yaitu oksida. Untuk nitrogen, nitrogen dapat membentuk berbagai oksida. Dalam senyawa-senyawa oksida ini, nitrogen dapat memiliki tingkat oksida dari +1 sampai +5. Kemudian untuk fosfor, senyawa fosfor, oksida yang terpenting adalah P2O3 atau fosfor trioksida dan P2O5 atau fosfor pentaoksida. Kemudian yang keempat yaitu hidroksida. Untuk fosfor,
fosfor 5 hidroksida atau H3PO4 jika P4H10 dan H2O digabung dalam rasio mol 1:6 dalam reaksi sebagai berikut. P4H10 solid plus 6H2O liquid menghasilkan 4H3PO4 aqueous. Selanjutnya yaitu kegunaan unsur-unsur golongan 5A dan senyawa. Yang pertama untuk nitrogen, yaitu untuk pembuatan amonia. Kemudian dalam industri nitrogen, elektronik, infus, udara, dan tabung vakum sebelum tabung dinaturkan. Kemudian yang ketiga yaitu dalam operasi pekerjaan logam, nitrogen digunakan untuk mengontrol suhu atmosfer selama pemanasan dan pendinginan logam. Kemudian yang keempat itu digunakan untuk membuat berbagai bahan peledak. Yang kedua untuk fosfor yaitu digunakan untuk pembuatan pupuk, kemudian digunakan untuk produksi gas spesial seperti yang digunakan pada lampu stadium. Kemudian kalium fosfat digunakan untuk membuat perabotan Cina dan memproduksi monokalsium fosfat. Kemudian untuk digunakan memproduksi baja, perunggu fosfor dan produk-produk lainnya. Bismut nitrat dan subkarbonat digunakan dalam bidang obat-obatan. Kemudian magnet permanen yang kuat bisa dibuat dari campuran bismut atau FNBP. Kemudian digunakan untuk produksi besi logam. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.